pembawaan dirinya sebagai seorang terapis itu dalam menghadapi kliennya atau pasiennya itu bisa lebih maksimal lagi, bisa lebih efektif lagi. Itu Mmm. bisa memblend dengan ilmu, coaching presence-nya ICF gitu ya. Mmm. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Melani dalam YouTube channel yang membahas tentang coaching dan leadership dalam dunia leadership coaching. Nah teman-teman, gimana kabarnya nih? Dimanapun teman-teman berada, ingat ya, kita tetap prokes ya. Oke teman-teman, kita mau bahas nih, selama ini yang kita tahu, coaching itu untuk para leader di corporate gitu ya. Nah bagaimana dengan para profesional? Sejauh manakah mereka membutuhkan coaching ini? Nah sebelum kita ulas lebih jauh, yuk kita simak yang mulai berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ana Melani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Aditya Amijaya. Halo Kak Adit. Halo, Kak Wah, Ana. Kak Adit rapi banget hari Apa ini. kabar? Rapi dong, Baik, setiap hari juga sehat-sehat. rapi. Iya, itu apa tuh Kak Adit? Ego State Master Instructor. Oh. Salah satu pelatihan gitu juga. Oke. Dari korporat ya. Ya, oke. Kak Adit, gini nih, pengen tahu nih Kak Adit, kan selama ini nih yang kita tahu tuh yang di coaching tuh para leader di corporate gitu kan, Iya. atau seorang business owner. Nah, buat seorang profesional seperti misalnya dokter gitu ya, atau dia seorang pengacara, atau dia seorang terapis atau psikolog. Nah, sejauh mana sih dia perlu belajar tentang coaching ini ya Kak Adit ya? Ya. Jadi sangat berguna ya kalau mereka juga mempelajari kompetensi coaching. Bukan berarti mereka harus atau nantinya harus jadi seorang coach ya. Karena kompetensi coaching ini sebetulnya bukan hanya digunakan untuk sebagai seorang coach profesional, tapi bisa dipakai atau diaplikasikan ke kerjaan mereka sehari-hari gitu loh. Berarti Jadi bisa ya, untuk ke pekerjaannya sendiri ya? betul, bisa diadopsi ya ke pekerjaan mereka sehari-hari gitu. Contoh teknik bertanyanya kan, powerful questioning lah gitu. Nah itu kan walaupun dia bukan sebagai seorang coach, tapi sebagai seorang dokter, psikolog kan mereka juga pasti menggunakan teknik bertanya ya kepada kliennya atau kepada pasiennya ya. Nah itu kan mereka bisa mereka bisa menggunakan teknik bertanya ala-ala coaching gitu ya. Oh gitu ya, kan selama ini kalau datang ke dokter gigi misalnya, halo ibu atau bapak, bagian gigi mana yang sakit? Oh enggak gitu ya? Tanyanya enggak gitu lagi gitu ya? Ya bisa jadi kayak gitu, cuman mungkin penggaliannya kemudian bisa melakukan apa ya, acknowledgement gitu ya, itu bisa semakin meningkatkan trust juga gitu ya. Jadi teknik untuk meningkatkan trust dan safety juga bisa dipakai Nah gitu. trust ini yang paling penting apalagi untuk dokter gitu ya Kak Adit ya? Oke. Macam-macam sih, tentunya kan ada 8 kompetensi ya kalau coaching itu ya, kalau yang ICF. Nah mungkin dari ke-8 itu nggak semuanya mungkin secara intensitasnya bisa dipakai sih ya, sama besarnya gitu. Ada hal-hal yang mungkin nggak perlu atau dia nggak terlalu banyak dipakai. Misalnya kode etik ICF kan, mereka sudah ada kode etik masing-masing kan. Iya pastinya ya. Iya kan? Iya, Jadi betul. mungkin nggak terlalu dipakai, tapi mungkin hal-hal yang samanya pasti banyak ya, ada gitu. Menjaga kerahasiaan gitu ya, dan seterusnya itu kan pasti, itu juga pasti ada lah di mereka ya, di kode etik masing-masing profesi itu ya. Nah sebentar Kak Adit, ini kan tadi Kak Adit bilang misalnya mereka ya seorang profesional ada kode etiknya, sedangkan yang dalam ICF juga ada kode etiknya. Nah bagaimana ngeblending nih kode etiknya nih ya Coach Adit ya? Tentunya yang nge-blending ya mereka sendiri yang tahu ya, yang mana yang bisa dipakai ya. Kalau dalam ketika praktek ya tentunya dia pasti akan lebih banyak menggunakan kode etik yang dari profesi masing-masing itu yang pasti digunakan ya. Kalau kita mungkin hanya hal-hal yang sama aja yang pasti akan kepake gitu ya. Misalnya tadi kode tentang kerahasiaan gitu ya. Itu kan salah satu hal yang mungkin di semua profesi pasti ada gitu, menjaga kerahasiaan klien kan. Iya. Atau pasien pastinya. ya. Gitu. Itu jelas itu terpakai, tapi mungkin ada hal-hal yang nggak terlalu relevan untuk digunakan gitu ya. Nah kalau itu tadi baru kompetensi pertama, ya kan. Kompetensi-kompetensi yang lain juga begitu tuh, nggak semuanya mungkin sama intensitasnya digunakan pada saat melakukan coaching secara formal ya, secara full. Ya, jadi memang mereka bisa mengaplikasikan
skill kompetensi tersebut ya, atau mereka bisa mengadopsi kompetensi coaching tersebut ke skill mereka sehari-hari sebagai seorang profesional gitu. Boleh dikasih contoh yang mungkin dari pengalaman gitu ya, dari yang setahu Kak Adit gitu, misalnya mungkin dari seorang dokter atau seorang pengacara, sosok psikolog lah, pada saat kapan dipakai yang teknik untuk melakukan coaching ini gitu kira-kira Kak Adit? Ya kalau psikolog tentu sama ya, waktu agreement untuk goal yang mau dicapai apa gitu ya. Mungkin kalau sehari-harinya mereka kalau psikolog itu konseling misalnya, kan pasti fokusnya ke problem gitu ya. Nah ini di blend dengan fokusnya ke outcome misalnya gitu ya. Itu kan jadi agreement gitu ya. Tentunya akan lebih memberdayakan si pasiennya atau kliennya juga gitu ya. Kemudian teknik bertanyanya menggali gitu ya. Kemudian dia bagaimana bisa sebagai seorang terapis bisa presence dengan lebih baik lagi. Ya, maksudnya presence itu benar-benar bisa pembawaan dirinya sebagai seorang terapis itu dalam menghadapi kliennya atau pasiennya itu bisa lebih maksimal lagi, bisa lebih efektif lagi. Itu bisa memblend dengan ilmu coaching presence-nya ICF gitu ya. Presence ini ternyata penting banget ya Kak Adit ya. Presence itu kalau bahasa sehari-harinya kalau saya terjemahkan adalah pembawaan diri ya, pembawaan diri seorang coach, pembawaan diri sebagai seorang terapis di hadapan kliennya, di hadapan pasiennya gitu, yang kayak api mana sih harusnya, nah itu, itu adalah presence, coaching presence, itu bisa dipakai, jadi bisa diadopsi lah gitu ya, dan ada sih beberapa yang psikolog atau dokter yang pernah belajar coaching dengan saya, ya. Ketika mereka sudah belajar coaching gitu ya, kemudian mereka minta saya memandu lagi bagaimana betul-betul mengaplikasikan secara praktis ya, sebagai seorang dokter ketika misalnya menghadapi pasien gitu ya. Jadi ketika menggali bertanya gitu ya, mereka sudah ada caranya sendiri sih, tapi bukan berarti cara yang ada itu dihilangin terus pakai cara coaching kan nggak boleh juga ya. Jadi harus memperkaya lah gitu, memperkaya persenjataannya dia dalam melakukan konselingnya itu dengan pasiennya gitu. Nah itu. Berarti kalau ada hal yang dia pengen tahu dari si pasien yang dia pakai cara dari secara profesionalnya dia belum bisa, dia mungkin bisa pakai dengan cara coaching gitu ya. Ada lagi alumni saya yang dokter juga tapi dia kerja di rumah sakit dan memang dia menjabat suatu divisi atau departemen ya di rumah sakit tersebut yang punya tim. Ya kalau itu dia meng-coaching benar-benar meng-coaching betulan gitu kepada timnya gitu, bukan kepada pasiennya. Iya, bukan sama pasien. Dia sebagai leader di rumah sakit yang kebetulan dia seorang dokter gitu. Oh berarti kalau sama pasien ini bisa juga gitu ya Kak di coaching ya? Ya tadi kalau dengan pasiennya biasanya hanya mengaplikasikan beberapa teknik atau skill coaching yang ini ya yang bisa dia pakai gitu. Tapi kalau dia coaching timnya di rumah sakit, ya tentunya dia bisa menggunakan cara coaching yang secara full gitu ya, secara utuh gitu. Oh dari yang sudah dipelajari ya ICF ini ya? Iya. Jadi balik lagi belajar coaching itu bukan hanya untuk menjadi seorang coach, tapi belajar coaching itu juga bisa memperkaya dia dalam skillnya ya, sebagai seorang leader, sebagai seorang profesional lainnya gitu ya. Dia bisa mengadopsi berbagai skill dari coaching itu, berbagai tools coaching itu ke sehari-harinya dia dalam bekerja gitu. Tentu dalam beberapa kadar ya yang ya perlu mungkin kadang-kadang ya mereka perlu diskusi lagi dengan saya gitu bagaimana mengaplikasikannya lagi dengan lebih hands on gitu. Oke. Kalau dokter bedah lagi bedah gitu ngoperasi nggak mungkin.
Maksudnya pakai bertanya gitu ya. Sakit gak gitu ya. Dia udah tidur kali orangnya. Gimana sakit gitu. Waktu udah diiris sakit gitu. Atau dia pakai teknik bertanya kalau minta pisau gitu ya. Gitu kan. Pakai teknik bertanya gitu ya. Saya perlu membedah ini, menurut Anda perlu pisau yang seperti apakah gitu ya kepada nurse-nya gitu ya. Nurse-nya yang ngasih bingung gitu nih kode. Ya kalau dalam kondisi bedah tentu kan dia harus lebih otoriter ya. Karena kan dia di situ adalah prosesnya adalah emergency kan. Gaya leadershipnya juga gaya leadership otoritatif juga kayaknya gitu. Nah mungkin demokratis ya di situ kayak atau laissez-faire gitu gaya leadershipnya di ruang bedah. Ini lukanya gitu udah kebuka lama nih. Kapan tutupnya gitu ya. Ya kan. Nah itu kan harus benar-benar dia otoriter gayanya. Otoriter maksudnya itu yang benar directing gitu ya. Gitu. Berarti memang kita melihat juga ya. Betul. Di saat kapan kita bisa memakai teknik coaching ini gitu ya Coach Adit ya. Betul, Oke, gitu. untuk seorang profesional Tapi ya. kalau presence-nya bisa gitu. Nah, presence-nya kayak gimana nih ketika Coach dia kan berdiri berjam-jam gitu ya. Iya. Dia gimana supaya bisa fokus terus, presence hadir dalam membedah gitu ya. Nah iya itu Nah dia itu tuh. kan dia bisa tuh dipakai supaya dia bisa lebih endurance-nya lebih baik lagi gitu ya. Ketika itu gitu. Ini menarik ini ya. Teman-teman ini menarik ya. Ternyata coaching itu bukan hanya mempelajari tekniknya, tapi present-nya juga loh di situ. Pembawaan diri. Nah, pembawaan diri, even seorang dokter ya, spesialis dokter bedah gitu ya. Ternyata yang dibutuhkan dari coaching itu adalah presence-nya. Gitu ya Kak Adit ya. Semua lah ya, semua hal itu perlu presence gitu. Perlu pembawaan diri yang pas gitu ya. Yang bisa betul-betul full dia full kepada dirinya dan kepada kliennya, apa siapapun itu kliennya gitu ya. Kalau dokter bedah kan kliennya kan udah tidur ya. Iya. Tapi tetap dia harus presence. Kan dia masih ada timnya di situ kan, Iya, yang betul. membantu gitu. Oh, oke. Ya, jangan panik gitu kan. Gitu. Aduh, berdarah sedikit panik gitu. Ya dia harus benar-benar presence gimana gitu kan. Oke. Ya. Berarti memang sangat bermanfaat sekali ya untuk coaching ini ya buat para profesional ya. Betul. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan dari teman-teman seputar topik kita kali ini, yuk langsung dilayangkan aja supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Nah, sekian dulu ya teman-teman, dengan saya Anna Melani dan Saya Aditya Wijaya. sampai jumpa. Sampai jumpa.